Hai, gimana kabar kalian? Seperti biasa, kita akan mereview ulang sebuah film yang berjudul Cross Zero 2. Tanpa lama-lama lagi, sebelum kita mulai ada baiknya kalian atur dulu posisi kalian, kenakan handsfree, dan siapkan makanan andalan kalian. Dan selamat menonton. Kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak. Aku jadi duta sampo lain. Hah? Sedikit info, di film Cross Zero 2 ini sangat mengesankan dan sangat serius, di mana di film ini tidak sama dengan Cross Zero 1. Di Cross Zero 2 ini lebih mengarah dengan tawuran antar sekolah. Bagi kalian yang belum menonton film Cross Zero 1, ada baiknya kalian tonton terlebih dahulu, agar kalian tahu alur ceritanya dan klik deskripsi di bawah ini. Film ini bermula dari keluarnya Sou Kawaishi yang merupakan alumni Sujuran yang merupakan teman dari Ken. Kita akan flashback ke belakang di mana saat pertarungan Sujuran melawan sekolah Houzen, di mana Kawaishi melakukan pembunuhan kepada seorang anggota Houzen yang mengakibatkan kematian yang akhirnya Kawaishi dipenjara. Di saat Kawaishi mendatangi kuburan dari orang yang telah ia bunuh untuk minta maaf, tiba-tiba anak sekolah Houzen mendatanginya dan ingin menangkapnya. Tetapi Kawaishi bergegas lari dari pengajaran sekolah Houzen, di mana Kawaishi tidak sengaja lari ke markas Seri Jawa. Dan tanpa sengaja Genji, Ijaki, Makise, dan Chuta yang melewati markas Seri Jawa melihat anak sekolah lain mendatangi Seri Jawa. Dengan gayanya yang emosian, Genji langsung memukul anggota sekolah Houzen, di mana akibat pemukulan itu mengakibatkan batalnya surat perdamaian antar sekolah Sujuran dan Houzen yang telah dibuat 2 tahun lalu. Di film kedua ini menceritakan persatuan Sujuran melawan sekolah lain, dan sebelum Genji lulus, dia selalu mencoba melawan Rindaman, tetapi dia selalu kalah dengan Rindaman. Yang akhirnya setiap pertarungan mereka menjadi sebuah tontonan dan taruhan bagi anak-anak lainnya. Kawaishi mendatangi bos dari Ken untuk menawarkan diri masuk menjadi anggota Yakuza. Tetapi bos dari Tageri memberikan satu syarat kepada Kawaishi, jika ia bisa membunuh musuh besarnya, Hideo, yaitu ayahnya Genji, dia bisa masuk menjadi anggota Yakuza. Akhirnya Hideo, ayah Genji, ditembak oleh Kawaishi dan Hideo masuk rumah sakit. Karena Hideo yang belum mati, Kawaishi mendatangi rumah sakit dan ingin menembak Hideo kembali. Namun, Ken datang dan melarangnya. Akhirnya Ken dan Kawaishi ditangkap oleh anak buah Hideo karena ingin membunuh bos mereka, Hideo. Namun, Hideo membebaskannya karena Hideo melihat ketulusan Ken yang melarang Kawaishi menembaknya. Kawaishi dan Ken pun pergi dari rumah sakit itu. Lanjut, mengetahui surat perjanjian telah dirusak oleh Genji, ketua Houzen mengumpulkan anggotanya untuk mempersiapkan perang melawan Sujuran pun dilakukan. Geng-geng terkuat di Houzen pun dikumpulkan untuk melawan Sujuran. Di sekolah Sujuran, GPS juga mencari pengikut agar mereka bertambah banyak nantinya saat pertempuran melawan Houzen, dan geng kelas 2 Mikami Brother pun bergabung kepada GPS yang dipimpin oleh Genji. Di scan lain, di mana tingkah konyol Makase yang sedang berkencan dan ingin melakukan mantap-mantap dikacaukan oleh Chuta dan Mikami Brother. Lanjut, penyergapan pun dimulai. Tatsumoto, anggota geng dari Seri Jawa, diserang oleh Houzen di markas Seri Jawa yang mengakibatkan ia harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Sedangkan Tokaji diserang di Shibayama Makise. Chuta dan Two Brother diserang setelah pulang party. Ijaki, anggota dari GPS, mencoba memberi pendapat kepada Genji karena selalu dia mengenai sekolah Houzen. Dia meminta Genji untuk bertindak dan menyelesaikan pertempuran ini. Lalu Ijaki mengajak Seri Jawa duel agar Seri Jawa mau bergabung dengan GPS. Pertarungan pun terjadi, namun Ijaki kalah dengan Seri Jawa. Di sisi lain, Genji tetap fokus ingin mengalahkan Rindaman untuk menyatukan Sujuran, namun sayangnya Genji tetap kalah. Genji yang tidak tahu berbuat apa-apa dikarenakan ayahnya berada di rumah sakit,
yang mengakibatkan dia selalu diam mengenai sekolah Hausen. Sementara itu, Iwashi yang tidak terima di pihak manapun, ia membakar sekolah sujuran dan markas GPS. Takio, sahabat dari Genji, mendatangi Genji dan memukul Genji karena Genji yang selalu diam saat sujuran dibakar. Keesokan harinya, Genji yang sedang berada di Dharma-go didatangi oleh Serizawa. Serizawa meminta Genji untuk bertindak sebagai pemimpin baru di sujuran. Mendengar nasihat itu, Genji mendatangi sekolah House bersama Chuta, Makise, dan Two Brother. Di saat itu, Genji terkejut melihat Taiga, pemimpin dari Hausen yang pernah memberikannya api rokok. Dan Genji pun membalaskan kebaikan itu agar tidak ada lagi kebaikan yang diingat. Dengan memberikan rokok kepada Taiga, bos di sekolah Hausen, Genji pun menentukan waktu untuk perang melawan sekolah Hausen. Untuk mengumpulkan pengikut, Genji pun menceritakan mengenai dirinya dan ayahnya yang sedang sakit melalui mikrofon di sekolah sujuran, dan dia meminta semua anak sujuran membantunya saat melawan Hausen untuk meminjamkan tenaga melawan Hausen tanpa harus mengikutinya. Saat hari perang tiba, hanya sedikit orang yang datang ke tempat perkumpulan yang telah ditentukan untuk melawan Hausen. Prisman Trio, ketua geng di kelas 1, dan pengikutnya hanya datang sebentar dan lalu pergi. Melihat orang yang datang sedikit, Genji menyuruh mereka semua untuk pulang. Karena jumlah GPS yang sedikit, tidak akan mampu melawan sekolah Hausen dan membubarkan geng GPS. Dia lalu pergi dari tempat itu seorang diri dan mendatangi sekolah Hausen untuk berperang seorang diri tanpa pengikutnya. Ijaki yang telah mengambil alih pasukan GPS tetap bersikeras untuk tetap pergi membantu Genji ke sekolah Hausen. Serizawa yang mengetahui Genji pergi sendiri, ia mengajak pasukannya untuk pergi membantu Genji melawan Hausen. Akhirnya GPS datang dan diikuti oleh geng Serizawa. Genji yang melihat kedatangan mereka, ia pun tersenyum, dan pertempuran antara kedua kubu pun berlangsung. Di mana diakhiri pertarungan Genji dan Taiga, pemimpin Hausen bertarung mati-matian. Di mana pertarungan dimenangkan oleh Genji dan sujuran pulang dengan kemenangan. Dan di hari kelulusan ditutup dengan pertarungan Genji dengan Rindaman yang ditonton oleh seluruh geng Serizawa, Takio, GPS, dan seluruh siswa sujuran. Dan menang atau tidaknya di film ini tidak diberitahukan. Oke, sekian dulu film dari Cross Zero 2. Bye-bye.